Dan di minggu ini merupakan minggu yang terakhir kita sedang berbicara tentang roots and fruits, bahwa buah yang baik itu pasti ada akar yang baik, buah yang buruk itu keluar dari akar yang buruk. Tetapi kita juga tahu bahwa Yesus adalah the true vine, dia adalah akar yang sesungguhnya, dia adalah pokok anggur yang benar. Dia sendiri berkata tentang itu. Dan hari ini saya akan berbicara tentang satu akar yang seringkali kita nggak sadari ada dalam kehidupan kita. Dan memang pada dasarnya ketika manusia lahir dia sudah mempunyai akar itu, yaitu yang namanya the roots of rejection. The roots of rejection, akar satu rasa penolakan atau akar dari merasa dirinya disisihkan. Ini untuk pagi ini, dan nanti siang kita ada baptisan air, dan kemudian siang nanti saya akan berbicara tentang roots of bitterness, akar kepahitan. Karena ini minggu yang terakhir ada begitu banyak hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda semua. Tapi pagi ini saya akan berbicara mengenai satu hal yang namanya the roots of rejection. Minggu lalu saya cerita kepada Anda tentang sahabat saya yang pergi ke Irian untuk melayani di sana. Suami istri adalah dokter dan guru, dan kemudian mereka pergi dan kemudian mereka melayani, mereka mengajarkan bagaimana caranya hidup sehat, mereka mengajarkan gimana caranya supaya masak air sebelum mereka minum, dan kemudian untuk memasak makanan dengan benar, menjaga kebersihan tubuh mereka, merawat diri dan sebagainya. Sehingga saya sudah saksikan dari tingkat kematian bayi dan anak yang 85% turun menjadi 35-40% selama waktu beberapa tahun ini. Dan saya mau kasih lihat kepada Anda, itu namanya Kampung Endudu. Kampung Endudu ini di Irian Jaya, beautiful, tetapi kita lihat landasannya itu vertikal. Jadi kalau kapal mendarat itu kalau di Bandung harus ngerem langsung, kalau di Endudu dia begitu mendarat harus tancap gas. Karena kalau enggak dia mundur lagi ke bawah. Jadi dia harus sampai di atas, karena kalau dia enggak sampai di atas dan berhenti, nantinya dia bingung gimana caranya lepas landas kembali. Nanti kapal diputar di atas dan kemudian mereka pergi lagi. Begitu yang dilakukan, dan mendarat di sana susah sekali, butuh pilot yang sangat handal. Dan mereka sampai sekarang itu masih enggak mengenal dan tidak mau memakai uang rupiah. Dan ini mata uangnya. Di sana adalah dari kulit, dan kemudian ada kerang di situ karena itu jauh dari laut sehingga kerang itu susah didapat. Jadi kalau Anda mau jadi orang yang sangat kaya di Endudu, Anda beli kerang di sini yang banyak-banyak, dan kemudian Anda ke sana Anda bisa beli banyak hal, itu mata uangnya. Dan kemudian saya tanya kepada dia, kenapa susah sekali untuk bisa educate. Saya juga pernah ketemu sama orang yang menjadi dia misionari di Amazon. Di Amerika Selatan diajarin kebersihan, diajarin MCK. Kenapa sulit sekali? Kenapa sulit diajarkan? Dan kemudian dia cerita di Amazon dibikinin WC, dibikinin MCK. Malah WC-nya dipakai buat dapur, jadi masak gitu ya. Jadi tempat untuk masak dan sebagainya. Kenapa sulit sekali? Dan dikatakan bahwa mereka bingung kenapa mereka itu dikasihi dan diperhatikan. Bingung. Jadi ada ternyata orang yang kalau dikasih dan diperhatikan malah bingung kenapa. Selama bergenerasi-generasi dari dulu kami hidup sendiri, nggak ada yang memperhatikan, dan malahan rejected, malahan merasa terbuang, malahan merasa tersisihkan, malahan merasa tidak dipedulikan. Kenapa sekarang tiba-tiba ada orang yang mempedulikan, dan buat mereka itu merupakan sesuatu yang aneh. Dan hard to receive, sangat sulit untuk menerima sebuah konsep yang baru. Ini merupakan isunya di sini, akarnya merupakan rejection, akarnya adalah penolakan. Dia merasa tertolak dan kemudian sudah terbiasa tertolak, menerima keadaan tertolak, dan kemudian sulit untuk menerima sebuah hal yang baru. Dan kemudian kita juga sering mendengar bahwa ada cerita, ada kesaksian, orang berkata bahwa dia ini ditolak sama orang tuanya, kemudian dikata-katain sama saudaranya, dan kemudian dia ini dianggapnya anak bawang, dia ini dianggapnya di rumah ini adalah bukan anak yang pintar, bukan anak yang pandai, dan kemudian dia tumbuh menjadi anak yang nakal, anak yang bandel dan sebagainya. Ini mungkin terjadi, ini bisa terjadi karena ada satu root of rejection, ada satu akar penolakan yang dia alami dari kecil di dalam hidupnya. Tetapi saya juga mendengar ada cerita, ada kesaksian hamba Tuhan yang berkata bahwa
Dia ini sebetulnya waktu ibunya mengandung dia, ibunya nggak mau ada dia, nggak mau ada anak ini. Dan kemudian ibunya ini coba aborsi dia 3 kali, tapi dia ini ngeyel, dia tetap ada di situ. Dan kemudian dia tumbuh besar dalam perut ibunya dan kemudian dilahirkan. Dan dalam hidupnya dia nggak mengalami jadi anak nakal, nggak mengalami pemberontakan dalam kehidupannya. Dia menjadi anak yang baik-baik saja. Dan kemudian menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Dan saya melihat apa yang salah atau apa yang benar dengan ini. Kok dari situasi yang berbeda bisa mendatangkan hasil yang berbeda pula. Dan saya rasa ada satu hal yang mungkin kita tidak sadari sedari kita lahir. Saya rasa kalau kita melihat dalam Alkitab ketika manusia jatuh dalam dosa dan kemudian terpisah dengan Tuhan. Ketika manusia berdosa, ketika Adam dan Hawa dia makan buah itu yang Tuhan gak boleh dia makan. Setelah itu terjadi satu separation. Setelah itu terjadi sebuah pemisahan. Nah setelah itu kita keturunan Adam dan Hawa. Ketika kita dilahirkan kita membawa yang namanya dosa turunan. Di mana kehidupan yang terpisah dari Tuhan itu terjadi juga dalam kehidupan kita ketika kita dilahirkan. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa kita semuanya lahir dalam keadaan terpisah dengan Tuhan. Kita semua lahir dalam keadaan kita itu ejected, sedang keluar daripada kemuliaan Tuhan. Ketika kita dilahirkan ini dalam dunia yang sudah ada dosa, begitu banyak kelemahan. Kita dilahirkan dalam keadaan terpisah dengan Tuhan. Dan karena itu secara otomatis setiap orang akan mengalami rejection. Setiap orang akan merasakan ada satu penolakan. Setiap orang akan merasakan suatu pemisahan. Karena semua manusia yang lahir, bayi yang lahir, dia lahir dalam keadaan terpisah. Jadi kita semuanya membawa satu akar. Ketika kita lahir, siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun yang pernah terjadi kepada kehidupan kita, baik atau buruk, kita semuanya sudah begitu lahir punya yang namanya root of rejection. Satu rasa tertolak karena memang kita lahir, dikatakan dalam Alkitab bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita lahir dalam keadaan itu, maka terjadi sebuah pemisahan. Dan di situ kalau kita melihat di 1 Samuel 15 ayat 23. Sebenarnya saya katakan bahwa ada pemisahan terjadi. Ketika kita lahir otomatis kita dalam keadaan yang terpisah dari Tuhan. Tetapi ada satu kabar baik bahwa kita bisa born again. Kita bisa lahir kembali di dalam Yesus Kristus. Itu kabar baiknya untuk kita pagi ini. Dan dikatakan di sini di 1 Samuel 15 ayat 23 dikatakan Nabi Samuel berkata kepada Saul menyampaikan pesan Tuhan, dikatakan karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena engkau rejected the word of God, karena engkau menolak, rejected, terpisah, ejected artinya keluar dari firman Allah, aku juga reject, mengeluarkan engkau sebagai raja. Tetapi di sini kita lihat yang duluan reject itu siapa? Yang duluan memisahkan diri itu siapa? Yang duluan memisahkan diri dari Tuhan atau Adam dan Hawa? Adam dan Hawa yang memisahkan dirinya sendiri dari Tuhan. Tuhan mah gak mau begitu. Dan di sini dikatakan sama Samuel berkata kepada Saul, karena engkau memisahkan dirimu dari firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau. Siapa duluan bertanya? Yang jawabannya adalah yang duluan memisahkan diri dari Tuhan selalu adalah manusia itu sendiri. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak, karena manusia yang rejected, yang menolak, yang memisahkan diri, yang mengeluarkan diri, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak, maka aku reject, maka aku ini sepertinya mengasingkan engkau menjadi imamku. Dan kalau kita lihat siapa yang memilih untuk reject, siapa yang memilih untuk keluar, siapa yang memilih untuk dia bisa punya satu pemisahan, akar pemisahan dalam kehidupannya, yang memilih selalu manusia itu sendiri. Karena itu kita melihat bahwa ini terjadi bahkan dari anak-anak kita. Mereka selalu tes border, mereka selalu tes batasnya. Dan kita juga gitu sama Tuhan. Batasnya mana? Saya pengen cobain sampai batasnya yang mana ini. Dan itu merupakan suatu pemberontakan yang memang sudah ada dalam kehidupan manusia.
Dan dalam kehidupan saya ketika anak-anak masih kecil, ketika mereka melakukan satu hal yang salah, nggak langsung di-spank, tapi biasanya time out. Time out adalah mereka di-strap, mereka harus berdiri di sebuah tempat di rumah dan kemudian nggak boleh keluar dari situ dalam jangka waktu 15 menit, 30 menit, 1 jam. Misalnya ini tehel rumah saya dan saya bilang keramik di rumah dan kemudian saya bilang kamu nggak boleh keluar dari sini. Kamu nggak boleh keluar, ini keramik, kamu nggak boleh keluar dari sini. Yang anak saya lakukan, semuanya hampir begitu. Yang mereka lakukan adalah mereka begini. Kan nggak keluar, tapi sampai batasnya. Begitulah Anda dan saya. Kita memilih untuk mana batasnya Tuhan. Dan kalau papanya lagi nggak lihat, dia begini. Papanya lihat, dia begini lagi. Kita memilih, reject, kita memilih untuk mengeluarkan diri kita sendiri daripada segala ketentuan firman yang Tuhan kasih dalam kehidupan Anda dan saya, dalam kehidupan manusia. Sifat dasar manusia adalah kita memilih untuk ada rejection, kita memilih untuk ada pengasingan yang sebetulnya itu bukan tujuan dari Tuhan, bukan sifat dari Tuhan. Dan hari ini, pagi ini saya mau sampaikan sebuah kabar baik bahwa acceptance is God's nature. Penerimaan adalah sifat asli Tuhan. Tuhan sifat aslinya bukan buang orang. Tuhan sifat aslinya bukan reject orang. Tuhan sifat aslinya bukan mengasingkan orang. Manusia dari awal memilih untuk keluar dari batas. Dan itu yang terjadi dalam begitu banyak kehidupan Anda dan saya. Dan dikatakan di Kejadian 4 ayat 7, dikatakan if you do well, will you not be accepted? Tuhan bilang kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi kabar buruknya untuk orang di perjanjian lama adalah nggak ada orang yang mampu untuk do well. Nggak ada orang yang mampu dengan kekuatannya sendiri bisa diselamatkan. Semua orang mau sebaik-baiknya hidup dengan kekuatan sendiri, pasti melanggar lagi, pasti melanggar lagi, pasti melanggar lagi. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. If you do well, will you not be accepted? Jawabannya iya, tapi manusia nggak punya kekuatan. Sendiri kita nggak bisa. Karena itu kabar baiknya pagi ini. We all need Christ. Kita semuanya butuh Kristus. Karena Kristus melayakkan kita untuk do well. Kristus melayakkan kita, Roh Kudus membantu kita untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena semuanya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. We all need Christ. Katakan kiri kanan, kamu butuh Yesus. Katakan itu saudara, karena kita nggak bisa. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Sehingga sejak perjanjian baru ada satu hal yang namanya kabar baik. Good news, the gospel, kabar baik. Dikatakan di Lukas 4 ayat 19, Yesus sendiri membacakan bagian dari Yesaya. Yesus mengatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. To proclaim the acceptable year of the Lord. Dari rejection menjadi accepted. Dari yang di luar jadi di dalam. Dari yang terbuang diterima kembali. Ini Yesus yang ngomong sendiri. Dikatakan to proclaim, untuk memproklamirkan the acceptable, the accept, diterima kembali. Dari yang terpisah, diterima kembali. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, to proclaim the acceptable year of the Lord. 2 Korintus 6 ayat 2, pada waktu aku berkenan, in an acceptable time, di mana waktunya aku menerima kembali orang yang tadinya rejected, orang yang tadinya keluar, orang yang tadinya ada di sana, orang yang tadinya tersisihkan, orang yang tadinya terbuang, in acceptable time, di waktu di mana aku mau menerima kembali, aku akan mendengarkan engkau. Dan kabar baiknya, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Behold, now, katakan now. Katakan now. Kalau now is now. Behold, now is the accepted time. Anda nggak perlu hidup di luar. Now, katakan now. Hari ini bisa hidup di dalam. Tadinya lahir semua dalam keadaan rejected, terbuang. Now, katakan now. Sekarang bisa diterima kembali. Kapan? Now.
Sejak kapan? 2000 tahun yang lalu. Now, hari ini kita bisa ada di dalam. Kita bisa nggak mengalami rejection. Kita bisa nggak mengalami penolakan. Efesus 1 ayat 6. To the praise of the glory of His grace. Puji syukur kepada untuk kasih karunia Allah. By which He made us accepted in the beloved. Hari ini kita bukan hanya diterima di dalam Kristus, tetapi kita diterima dalam kasihnya jemaat. Dikatakan kita nggak perlu hidup sendiri, bukan hanya kita diterima dalam kasihnya Kristus, tetapi kita diterima dalam lingkungan beloved. Orang-orang, sekumpulan orang yang memang dikasihi Tuhan. Setiap dari kita yang lahir di dalam memang penolakan di luar Kristus sebelum kita terima Tuhan, apapun bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Perhatikan saya ngomong, apapun bisa terjadi yang membuat Anda merasa tertolak. Apapun bisa dibikin yang membuat kita tertolak. Karena kita punya akar yang namanya root of rejection. Akar dari penolakan itu. Saya ingat saya pertama kali maju ke depan terima Tuhan, altar call. Itu waktu saya umur 4. Di TK itu ada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dan kemudian saya maju ke depan. Siapa yang mau terima Tuhan? Maju ke depan. Saya ingat saya berjalan di altar, itu umur 4 untuk altar call. Maju ke depan terima Tuhan. Doain orang tua lama, ajak mereka ke gereja nggak mau. Akhirnya umur 10. Orang tua saya bertobat terima Tuhan. Umur 10 tahun. Setelah bertahun-tahun. Dan kemudian aktif luar biasa. Orang tua begitu bertobat mengalami perubahan yang radikal sekali. Hidup mereka diubahkan. Keadaan rumah juga berubah dari mengerikan menjadi menyenangkan. Dan Tuhan mengubahkan begitu banyak karakter yang buruk dari ayah saya. Dan kemudian saya ingat umur 11 di rumah itu ada kebaktian. Tiap Rabu. Dan kemudian ada kebaktian tiap Rabu. Saya harus ada di sana. Sebagai anak saya harus ada di sana. Karena itu kebaktian di rumah saya. Buat orang tua saya nggak ada alasan untuk saya ada di luar rumah Rabu malam. Dan saya ingat saya adalah orang yang paling muda. Di dalam kebaktian di rumah. Karena dia undang semua teman, saudara dan tetangga semua diundang. Saya paling muda. Saya harus ada di sana. Saya merasa saya nggak perlu ada di sana. Tapi orang tua saya mengatakan saya harus ada di sana. Dan kemudian saya ngelesin gitar dan ngelesin dulu ada organ yang ada dipencet tung tak begitu saya dilesin begitu. Saya tiap Rabu harus kebaktian dan saya harus duduk di sebelah pemain keyboard, dulu 2 lapis keyboardnya begitu. Dan kemudian saya harus liatin dia karena suatu hari nanti berapa lama lagi kamu yang akan main di hari Rabu. Saya nggak merasa saya harus ada di situ, tapi saya harus ada di situ. Dan kemudian kejadian demi kejadian menjadi kurang menyenangkan. Akhirnya kebaktian di rumah Rabu bertumbuh sehingga kebaktian jadi hari Minggu. Tiba-tiba di rumah jadi gereja. Sebelumnya harus datang ke gereja, mau datang ke gereja, sekarang jadi kudu ada di gereja. Karena Minggu pagi begitu melek itu jadi gereja. Dan kemudian orang mulai datang, ada kebaktian 2 kali di rumah jam 9 dan jam 11. Saya harus ada di situ. Dan kemudian saya mulai merasa jenuh dan jengah. Saya ingat kalau minggu pertama, hari Sabtu malam, mama saya kedatangan kaum wanita dan kemudian sama-sama menggunting roti tawar untuk besoknya perjamuan kudus. Kalau di sini pakai hosti, ada gereja masih pakai roti tawar, doesn't matter. Pokoknya dia datang teman-teman ke rumah saya dengan mama saya ngeguntingin roti yang kecil-kecil. Jadi kecil-kecil supaya besok jemaat bisa perjamuan kudus. Selama roti itu ada dalam bungkus, masih bentuknya kotak roti tawar, saya boleh makan. Saya lapar, pulang Sabtu sore ke rumah, ada roti saya makan, nggak masalah. Tapi begitu dipotong-potong kecil-kecil sama mama saya, jadi roti kudus, nggak boleh pegang. Saya bingung. Di sini boleh. Begitu masuk di sini, udah nggak boleh. Kamu belum dibaptis, tidak boleh. Waktu kecil, saya senang sekali Fanta rasa grape, senang sekali. Di rumah kalau ada Fanta rasa grape, saya senang, saya minum Fanta.
Tetapi ketika Fanta rasa anggur itu sudah masuk di gelas kecil-kecil, seketika itu juga itu jadi anggur kudus. Nggak boleh. Saya bingung antara apa bedanya Fanta di kulkas dengan Fanta di cangkir kecil, saya nggak tahu bedanya. Dan kemudian ada yang ketika saya pulang, saya pengen nyicipi roti itu dan anggur itu, begitu kan. Pengen anak kecil, pengen lakukan apa yang orang dewasa lakukan. Kemudian ada ibu-ibu, di tangan saya, jangan begitu. Kamu belum dibaptis, kamu belum Kristen. Wih. Dalam hati saya yang bawa papa mama ke gereja saya. Kok bisa mereka yang minum Fanta duluan? Nggak fair sekali. Kok bisa mereka makan roti kecil-kecil? Padahal mulut saya lebih kecil daripada mulut mereka. Kenapa saya nggak boleh makan roti kecil-kecil? Kamu nggak boleh. Kamu belum dibaptis. Kamu belum Kristen. Dan kemudian saya bilang, yes, tahun depan umur 12 saya dibaptis. Karena saya pengen minum Fanta di gelas kecil. Itu tujuan saya. Nggak peduli apakah artinya terima Tuhan apa enggak. Mungkin saya ngerti, mungkin saya enggak waktu itu. Tapi pokoknya saya pengen kayak orang dewasa. Dan setelah itu saya ingat pengalaman demi pengalaman terjadi umur 13. Papa jadi evangelis, dia jadi pendeta. Dan kemudian kehidupan gereja mulai jadi menyebalkan. Sejak papa saya jadi pendeta. Karena sekarang saya dilibatkan dalam acara apapun. Bukan karena saya suka, tapi karena papa saya pendeta di situ. Sehingga hal yang terburuk yang bisa dilakukan oleh anak hamba Tuhan adalah menganggap dia anak hamba Tuhan dan tidak sama seperti anak-anak yang lain. Sehingga saya sekarang tidak pernah push anak saya untuk pelayanan, saya nggak pernah push. Kalau kamu mau, kamu lakukan. Kalau kamu nggak mau, jangan lakukan. Jangan lakukan karena kamu anak siapa, lakukan karena kamu anak Tuhan. Sehingga beberapa bulan yang lalu anak saya, Didi, besok dia pulang, karena itu saya happy sekali hari ini. Besok dia pulang, dia mendarat jam 2, karena itu saya berkhotbah dengan sangat semangat sekali hari ini. Karena dia bilang, Pak, aku begitu lulus, aku pengen sekolah kitab. Terus dia bilang, aku dan suamiku akan melayani youth. Siapa suamimu? Gitu, siapa? Tiba-tiba spirit investigatif saya keluar. Gitu. Dan kemudian dia ngomong gitu, dan saya pas dengar dia ngomong gitu, saya begitu lulus sekolah ini, saya akan ambil sekolah kitab, saya akan melayani di youth bersama suami saya bilang, why? Kenapa? Oh ya, karena saya terbeban dan sebagainya. Oh oke. Bukan karena disuruh ya, bukan karena kamu anak pendeta ya, kamu harus begitu, karena kamu mau. Kalau karena kamu mau, papa dukung 1000%. Dan saya katakan gitu. Jadi saya nggak pernah push, saya selalu bilang sama mereka, doa pakai iman, baca Alkitab pakai mata, masukin ke hati, mikir pakai otak, lakukan yang terbaik yang kamu bisa, itu yang kamu lakukan. Dan kemudian itu semuanya yang terjadi waktu saya kecil membangun satu rasa penolakan. Dan karena orang secara sengaja dan sengaja ngomong, ya dia harus ikutlah, kan dia anaknya Pak Gunawan. Ya dia ikutlah, kan dia anaknya Pak Gunawan. Selalu saya diikutkan, bukan karena saya bisa atau karena saya mau, tapi karena mereka melihat bapak saya. Dan itu saya nggak suka sekali akan hal itu. Dan kemudian saya merasa ada satu penolakan yang terjadi, dan saya merasa dalam hati saya, kamu maunya papa saya, bukan mauin saya. Kamu perlunya papa saya. Kamu nggak perlu saya. Sehingga kemudian saya ingat saya lakukan segala sesuatu yang terbalik daripada ekspektasi orang. Kalau di youth waktu itu diajarin anak youth jangan ngerokok, umur 14 saya ngerokok. Karena apapun yang kamu ajarkan, saya nggak mau ikutin. Dan kemudian karena anak pendeta, meskipun ini anak mulai aneh-aneh, tetap disuruh WL. Karena anak pendeta, itu juga salah. Dan kemudian saya WL, saya ingat banget. Saya WL, umur 14, umur 15 saya WL. Begitu selesai WL, saya nggak masuk. Saya nggak masuk ibadah, saya nggak ikut ibadah, saya nyalain Jisamsu saya di luar, tepat di depan gereja. Sehingga semua jemaat yang datang terlambat akan bisa melihat WL-nya begitu. Sengaja saya lakukan. Tetap yang saya kesel, tetap dijadwalkan WL. Yang saya bikin saya sebel, tetap dijadwalkan WL karena saya anak Pak Gunawan. Itu tidak betul. Sehingga mulai ada retreat youth. Saya ingat ada retreat youth.
Semua hamba Tuhannya tuh luar biasa. Saya respect dia banget sekarang. Dan dia dulu ada di retreat kami. Dia bilang anak-anak youth suruh tulis hal apa yang dia mau suruh kita bilang minta ampun sama Tuhan. Tuliskan hal. Saya ingat teman-teman saya ratusan orang anak youth mereka nulis apa yang mau hidupnya itu. Minta ampun sama Tuhan, pengakuan dosa, tulis. Mereka berdoa dan kemudian mereka nangis malam itu. Dan kemudian Bapak Pendeta suruh kita untuk bungkus betul-betul itu diremes-remes dan kemudian ada api unggun yang besar. Setiap dari kita suruh buang kertas itu. Saya nggak tulis apa-apa. Saya pegang pen, saya kertas di tangan saya nggak tulis apa-apa. Dan kemudian pas suruh buang, saya buang. Dan saya nggak nulis apa-apa. Dan saya bingung lihat teman saya pada nangis, saya bingung ngapain lu nangis. Segala sesuatu yang disuruh, di situ saya tentang. Karena ada satu rejection spirit dalam kehidupan saya. Dan pemimpin ngomong apa, saya pasti ngomong sebaliknya. Saya mau kasih tahu kalau orang rejection spiritnya nggak disembuhkan sama Tuhan, offended people offend people. Itu Alkitab gede di mimbar gereja, dalamnya saya gunting-gunting. Bikin ular-ularan. Udah saya gunting-gunting. Terus saking kreatifnya, itu kan di samping Alkitab gede itu kan ada tuh ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Saya gunting, saya tuker-tuker. Kejadian jadi Wahyu, Imamat jadi Ibrani. Saya tuker-tuker aja. Pokoknya. Saya pengen lihat benar-benar hafal gak kamu? Jangan-jangan perlu begituan. Semua malam-malam saya datang, saya guntingin semuanya. Offended people, offend people. Dan roots of rejection hide from confrontation. Saya nggak suka kalau dikonfront. Saya nggak suka kalau ada orang bilang salah. Dan mungkin ada dari Anda mengalaminya. Apakah kalau ada orang menegur Anda jadi defensif? Begitu orang ngomongin sedikit, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Langsung defensif. Begitu ada orang ngomong baik-baik, misalnya menegur dan sebagainya, langsung ada tembok, boom. Enggak kayak gitu. Dulu saya kayak begitu. Orang nggak bisa ngomong sama saya. Orang ngomong langsung saya defensif, boom, saya langsung defend. Ada lagi orang begitu orang mau ngomong, konfront sesuatu, dia anger, dia marah. Wah, nggak bisa kayak begitu. Atau ada orang begitu orang konfront langsung dia depresi. Saya mau kasih tahu, kalau itu terjadi dalam hidup Anda nggak bisa dikonfront sama orang, itu artinya roots of rejection masih belum dicabut dan hari ini bisa dicabut. Bisa, kalau mau, bisa dicabut. Mereka bisa benar, mereka bisa salah. Bukan masalahnya mereka salah atau benar, masalahnya hati kita lagi benar apa enggak. Karena kalau roots of rejectionnya masih ada, orang mau ngomong cara baik-baik, gak baik-baik, motivasi benar, motivasi salah, kita akan marah, kita akan defensif, dan kemudian kita bisa depres. Sebetulnya bukan itu rencananya Tuhan. Karena kalau ada orang punya niat baik, negur Anda, itulah awal dari perbaikan dan kesembuhan. Sering kali Tuhan negur lewat Alkitab, tapi sering sekali Tuhan tegur lewat orang lain. Itu awal dari kesembuhan dan perbaikan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu Amsal 19 ayat 20 dikatakan take good counsel. Ambil counsel yang baik, ambil nasihat yang baik and accept correction. Terima kalau ada perbaikan, terima kalau ada teguran, terima kalau ada koreksi di dalam kehidupan Anda dan saya. That's the way to live wisely and well. Itu jalan menuju hidup yang penuh dengan hikmat, sukacita, damai sejahtera. Well artinya asre, kepenuhan terjadi. Anda bilang saya mau punya sukacita dan sebagainya, belajar. Tapi orang gak bisa ditegur, gak bisa diajar. Firman Tuhan bilang tuh Korintus, jadi orang kurang ajar, gak bisa diajar sama Tuhan kalau dia masih ada root of rejection. Kalau masih ngerasa saya mah di luar, saya gak di dalam. Saya terbuang, saya belum diterima. Tapi now is the time
orang yang tadinya ngerasa di luar bisa ada di dalam Kristus hari ini. Hari ini. Take good counsel, accept correction. Umur 18, beberapa bulan sebelum saya ulang tahun 19, saya lagi di kamar. Saya harus baca Alkitab karena papa ngomong harus baca Alkitab. Mau ngaco kayak gimana? Saya baca Alkitab. Mau lagi panen ganja, saya baca Alkitab. Karena papa bilang, saya harus baca Alkitab. Anda jangan bingung gitu dong mukanya, lihat pendeta dulu nggak boleh pernah panen ganja, saya tanam. Dan kemudian saya malam-malam harus dengar lagu rohani karena papa suruh dengar lagu rohani. Mau lagi mabok, mau lagi high, tiap malam dengar lagu rohani. Bukan karena mau, karena papa bilang harus dengar lagu rohani malam-malam. Malam itu di kamar saya dengar lagu yang tahun 92, 93, 94 mungkin lagi hits, Don Moon, Give Thanks, kita semua tahu lagunya. Dan saya udah denger lagu itu ratusan kali, tapi malam itu Tuhan berbicara lewat lirik lagu itu, dikatakan give thanks with a grateful heart. Saya bilang saya gak ada satupun yang saya bisa ngucap syukur. Ngapain? Menurut saya waktu umur 18 saya berbuat lebih banyak untuk Tuhan dibanding Tuhan lakukan untuk saya. Give thanks with a grateful heart, dengan hati ngucap syukur. Ngapain? Give thanks unto the Holy One. Ngucap syukur untuk Allah yang kudus. Iya, dia kudus, saya enggak. Terus mau apa? Give thanks unto the Holy One. Iya, dia holy, saya enggak. So what? Tapi kemudian because He's given, karena dia memberikan Jesus Christ, His Son. Di situ saya dengar lagu itu ratusan kali, tapi malam itu, because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, malam itu saya tahu, oh ini bukan agama. Ini ada pribadi yang begitu mengasihi saya, dia kasih anaknya. Beda, ini bukan agama. Ini ada Jesus Christ, because He's given Jesus Christ, His Son. Ini bukan agama. Kalau Anda pagi ini datang pikir ini agama, Anda salah besar. Ini bukan agama. Because He's given Jesus Christ, His Son. Saya pikir, saya tahu kekristenan, saya tahu agama Kristen, KTP saya Kristen, tapi saya nggak tahu He gave Jesus Christ, His Son. Dan kemudian lagu itu bilang, and now let the weak say I am strong. Let the poor, yang miskin, say I am rich because of all, karena semua, all that the Lord has done for us, give thanks. Malam itu saya dilawat sama Tuhan luar biasa. Begitu banyak hal yang saya buang ke WC saya malam itu, saya buang semuanya. Anda harus tahu untuk pelajar zaman itu ganja tuh mahal. Saya buang semua. Malam itu saya buang. Saya buang banyak sekali itu. Itu rokok Jepang satu selongsong $46 tuh mahal, tahu nggak, buat student. Saya buang semuanya. Dan kemudian saya bangun tidur pagi-pagi kayak orang gila. Saya bisa ciumin rumput. Rumput tuh hijau ya. Rumput tuh wangi ya. Dan saya lihat langit, oh langit tuh biru loh. Oh langit tuh biru. Saya dilahirkan kembali. Dan pagi itu saya tahu rumput hijau. Pagi itu saya tahu langit tuh biru ya. Oh kayak orang bodoh. Tapi apa yang bodoh buat dunia itu pinter buat Tuhan, kata firman Tuhan. Saya bilang, oh ini lahir baru. Ini lahir baru.
Ini lahir baru. Sehingga saya sekolah di sekolah Jesuit, sekolah Katolik Seattle U. Begitu masuk sekolah ada salib gede banget. Saya masuk ke sekolah, saya lewatin salib itu udah ribuan kali. Tiap hari saya lewat 2-3 kali, salib itu gede sekali. Di Seattle University ada salib besar dan kemudian saya bilang, saya tahu salib, saya KTP saya Kristen tapi saya nggak pernah menaruh hidup saya di bawah salib Kristus. Dan ketika hidup saya serahkan di bawah salib Kristus, di situ kelepasan terjadi. Saya nggak tertolak, saya bukan di luar, saya anak Tuhan. Dia bukan hanya peduli sama orang lain, dia peduli sama saya. Dan kalau hanya satu orang di dunia yang ada yaitu saya, Yesus tetap mati hanya untuk saya. Hari itu umur 18 saya tahu, oh itu Tuhan tuh kayak begitu. Hari ini saya mengundang kita untuk gak jadi orang Kristen saja, tapi saya mengundang kita untuk lay your life down before the cross, untuk menaruh hidup di hadapan salib Kristus. Mungkin bisa ke gereja, mungkin bisa angkat tangan, mungkin bisa nyanyi. Pertanyaannya hari ini, mau gak menyerahkan hidup itu di bawah salib Kristus? Seketika itu juga segala macam yang namanya rejection hilang. Yang ada cuma penerimaan, yang ada hanya kasih, yang ada hanya sukacita, yang ada hanya damai sejahtera. Dan hari ini setiap dari kita bisa mengalami lahir baru. Yesaya 44 ayat 2 dikatakan, I am your creator, akulah penciptamu. You were in my care even before you were born. Engkau ada dalam perawatanku bahkan sebelum engkau dilahirkan. Dan hari ini umur berapapun kita, dia masih tetap ingin dan rindu merawat kita karena He cares. Katakan He cares. 1, 2, 3. Saya gak terlalu pusing apakah orang tua Anda benar-benar care. Saya gak terlalu pusing apakah suami dan istrimu betul-betul care. Saya gak terlalu pusing apakah anak-anakmu care. Meskipun itu semuanya penting, tetapi saya mau kasih tahu satu pribadi, He cares. Namanya Yesus. Dalam kehidupan Anda dan saya, I am your creator. You were in my care even before you were born. Waktu kemarin saya baca ayat ini saya nangis. Sebelum saya lahir, saya sudah ikut I care. Dan ketua care grupnya itu Yesus. Itu kasih yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini saya mau katakan bahwa si jahat bisa bikin apapun dalam kehidupan kita, sehingga kita punya spirit of rejection. Spirit of rejection gak mungkin ada kalau gak dibiarkan the root of rejection ada dalam kehidupan Anda dan saya. Tersiang saya bakal ngomong mengenai the root of bitterness. Dan hari ini untuk Anda yang berkata, Tuhan aku mau diberesin sama Tuhan. Diberesin itu satu hal lah. Kalau ada masalah yang ditolong sama Tuhan ya puji Tuhan. Tapi hari ini panggilannya adalah, mau gak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Dia itu bukan hanya juru selamat loh, dia raja dan hakim. Dia raja, artinya ada perintah yang harus diikutin. Gak bisa cuma selamat, kau juru selamat, betul, one part. Tetapi dia raja loh, raja punya aturan. Mau diatur gak sama dia? Yang berikutnya dia tuh hakim. Kita udah gak ada, dia ada. Dan setiap orang hidup satu kali, setelah itu penghakiman kata Tuhan. Dan hari ini, now is the accepted time. Now, hari ini adalah hari dimana kita bisa mengalami satu penerimaan dan enggak mengalami yang namanya penolakan. Bapa surgawi ini kami, apa adanya. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang menyatakan, Roh Kudus, Engkau memang memelihara kami. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, setiap dari kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Thank you Jesus. Allah mengerti
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Anda pagi ini mau diberesin sama Tuhan, saya mengundang, ini minggu yang terakhir, Anda bisa maju ke depan. Saya akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Kalau Anda mau, Anda bisa maju ke depan sekarang dan kita akan berdoa sama-sama sebelum kita tutup ibadah hari ini sebagai tanda bahwa Tuhan, saya mau bukan hanya punya agama, tapi saya pengen menyerahkan hidup saya di bawah salib Kristus. Sehingga setelah ini orang bisa ngomong apapun, keadaan bisa berkata apapun, saya tetap secure, aman, nyaman dalam Tuhan. Saya gak kehilangan damai sejahtera, saya gak perlu jadi orang yang defensif. Saya gak perlu jadi orang yang dikit-dikit marah. Saya gak perlu jadi orang yang depresi. Saya gak perlu jadi orang yang frustrasi karena memang betul banyak perkara, tapi Allah mengerti, Allah peduli. Now is the accepted time. Sekarang adalah waktu penerimaan. Siapa lagi? Setelah ini saya akan berdoa untuk setiap dari kita. Kalau itu Anda, saya berikan kesempatan lagi untuk maju ke depan. Karena awal dari pemulihan adalah pengakuan. Dengan maju ke depan, Anda berkata, saya mengaku. Saya butuh itu. Saya butuh itu. Haleluya. Bapa Surgawi ini kami. Memang betul, Alkitab berkata kami lahir dengan root of rejection. Tetapi now is the accepted time. Sekarang adalah waktu penerimaan. Buat di sini Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di hadapan orang lain, Anda bisa angkat tangan Anda, gak apa-apa, tinggi-tinggi. It's okay, gak masalah. Thank you. Tapi ingat, menerima Tuhan bukan hanya untuk masuk surga saja, Juru Selamat. Enggak, dia Raja. Dan dia adalah Hakim dalam kehidupan kita semuanya. Bapa Surgawi ini kami ya Tuhan. Dengan segala yang kami punya, kami tahu kami diterima oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang accept me. Tuhan adalah Tuhan yang menerima saya. Tuhan bukan Tuhan yang reject me. Saya bukan barang reject di dalam nama Yesus. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Dan saat ini Tuhan, saya gak mau menganggap Engkau sebagai agama, tapi saya pengen punya relationship, hubungan dengan pribadi yang sangat indah yang namanya Yesus. Yang bukan hanya konsep, bukan hanya filosofi, bukannya pinter-pinternya orang, tapi Engkau ini hidup. You are alive. Engkau ini hidup, Engkau bergerak, bernafas bersama dengan kami, Engkau berbicara. Dan kami berdoa ya Bapak, setiap kali kami Engkau kirimkan orang-orang yang terbaik untuk bisa koreksi kehidupan kami. Sehingga kami terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang kami pegang berhasil. We live wisely and well. Kami hidup dengan bijaksana dan dengan baik, penuh dengan kepenuhan ilahi. Karena kami adalah orang-orang yang bisa diajar. Dan kami tahu kami bisa diajar karena kami secure. Kami aman kok dalam Tuhan. Tuhan gak benci sama kami. Tuhan sayang sama kami semuanya. Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Setelah hamba-Mu berhenti berbicara, Engkau terus bekerja. Aku berdoa saat ini ya Tuhan, kelegaan terjadi, peace terjadi, damai sejahtera terjadi, hope terjadi, pengharapan yang baru terjadi. Dan ini semuanya kami minta di bawah satu nama, nama yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mati dan bangkit buat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amen. Happy Sunday Church.